Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa SCTV di mana saja Anda berada, khususnya bagi Anda yang saat ini berada di Medan dan sekitarnya, kembali kita akan belajar, mengkaji dan mengaji dalam program Mata Air kita, dan kita masih melanjutkan perbincangan kita tentang makna syahadat bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Latif Khan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Ustadz, kita masih diberikan kesempatan berjumpa dan kita masuk membahas kelanjutan dari makna syahadat, dan kita bicara mengenai urgensi. Pada episode yang lalu kita sudah membahas 2 poin. Yang pertama bahwa syahadat itu sebagai pintu masuk ke dalam Islam. Yang kedua sebagai titik perubahan. Ya. Nah silakan Ustaz untuk dilanjutkan. Yang ketiga, nah ini langsung ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran Islam itu dibilang banyak, gitu ya. Artinya orang kalau bicara apa saja aspek ajaran, ada aspek akidah, ada aspek ibadah, ada aspek muamalah, ada yang melakukan pendekatan, ada aspek pemikiran, macam-macam. Semua yang dipelajari dalam Islam itu intisarinya ada dalam syahadat. Oh, kenapa demikian? Jawabannya adalah bahwa karena Islam itu datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Islam adalah sebuah agama yang bersumber dari Dia. Manhajnya itu datang langsung dari Allah tanpa campur tangan manusia, walau itu nabi sekalipun. Karena nabi tidak boleh, dia hanya semacam menjadi pensyarah, penjelas, penyampai. Atau kemudian kalau ada wilayah-wilayah Quran yang masih harus diperjelas, maka dia memberikan penjelasan-penjelasan tentang tata cara sholat dan semuanya. Nah, ini baku menjadi satu kesatuan ajaran. Nah, semua ini menjadi tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak diperlukan, atau tidak ada sesuatu yang menarik sama sekali, kecuali harus dimulai kemarin dengan ketika kita bersyahadat. Dan bersyahadat itu harus dimulai dengan terbangunnya kesadaran hati. Jadi kesadaran dulu, bukan pemaksaan. Ketika seseorang sadar itu muncul dari diawali mungkin dia memahami, dia melihat, mengetahui adanya contoh, atau dia terbentur dengan sebuah peristiwa dan melihat jalan keluarnya ada pada Islam ini, dan dia masuk. Dan kemudian untuk itu dia harus memulai dengan pernyataan tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Pernyataan ini yang saya selalu mengatakan menjadi sebuah bingkai besar. Ya, bingkai besar apa? Bingkai besar dalam semua aktivitas keberislaman dia. Dia mau naik haji, dia mau puasa, dia mau tahajud, dia mau berzikir, dia mau berbakti sama orang tua, sama suami, sama istri, sama anak, dan semuanya itu, bingkai besarnya itu dilakukan lillahi ta'ala. Itulah terjemahan yang paling ringan kita kan. Dalam Al-Quran ada sebuah pernyataan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Syahadat ini, sehingga our activities, semua kesibukan kita, semua aktivitas kita, semua perilaku keseharian kita itu pulang kepada lillahi ta'ala. Nah, ketika dia pulang kepada lillahi ta'ala, apakah ini ajaran yang ujuk-ujuk datang? Pertama, sifat asli Islam dia natural. Sifat asli Islam itu fitrah. Pemilik fitrah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat dasar manusia dari zaman, makanya teori Islam tidak menerima apa yang dibilang oleh Darwin. Islam tidak mengenal pendekatan evolusi biologis manusia. Di mana dulu mungkin hidung kita seperti hidungnya monyet sekarang, atau kita datang dari klannya monyet dari dulu dan kemudian terjadi proses evolusi sampai kemudian kita tegak dan jadi manusia. Teori ini sama sekali adalah istilahnya kalau bahasa akademisnya itu dengan pseudo ilmiah. Sebuah penjelasan ilmiah tapi palsu dia, yang akhirnya terbantahkan, dan sekarang masyarakat modern memahami tidak mungkin itu. Karena Islam sebagai sebuah agama sudah memberikan penjelasan manusia sejak Adam sampai sekarang tidak kehilangan karakter asli manusianya sama. Persoalan rumahnya berbeda, rezekinya berbeda, cantiknya berbeda, jenis kelaminnya berbeda. Oke lah, tapi kemudian ada watak asli yang tidak bisa dibedakan, yaitu mereka manusia.
watak asli inilah yang sebenarnya dikawinkan dengan ajaran. Dan Rob kita tahu, ketika Adam diturunkan ke muka bumi, dia tahu bahwa sudah ada satu makhluk yang memang sudah begitu utuh, sudah begitu optimal, mempersiapkan semua hal untuk merusak manusia di muka bumi. Dari apa? Pertama, dari ketundukan kepada Allah. Ya. Menyimpangkan ketundukan ini kepada Allah. Itulah kenapa Allah menurunkan para nabi. Dan kemudian inti besarnya ini, sehingga ketika kita bicara, kenapa ya Islam bicara tentang hukum waris? Jawabannya sederhana, karena Allah mau kita menegakkan hukum waris. Kenapa Islam melarang kita berbohong? Karena Allah mau. Ini urutan pertama, karena Allah mau kita buat itu. Pertanyaannya, kenapa Allah mau? Apakah ada yang Allah mau kita tidak mau? Jawabannya ada. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mau atas apa yang Allah mau? Jawabannya, cek. Apa yang mendorong kita tidak mau dengan apa yang Allah mau? Tanya, akan ketemu dua hal minimal. Pertama, setan. Kedua, nafsu. Pertanyaannya, kenapa setan tidak mau pada apa yang Allah mau? Jawabannya, setan tidak mau kita mengikut kepada Allah karena dia sudah pada nasib di mana ketika dia tidak mengikut kepada Allah, Allah ponis dia kafir, Allah ponis dia akan masuk neraka. Dan setan mau kita masuk neraka. Pertanyaannya, mau nggak kita terus mengikuti apa yang Allah mau tapi kita tidak mau? Artinya, apakah kita akan terus meninggalkan apa yang Allah mau? Padahal setanlah yang menginginkan kita tidak mau dengan apa yang Allah mau. Jawabannya akhirnya, kalau dengan demikian, wah ini gawat dong, saya jadi pengikut setan. Oke, saya tidak mau. Saya akan ikut maunya Allah karena saya tidak mau gabung jadi anteknya setan. Nah baik, sekarang tahap kedua. Kenapa nafsu mau tapi Allah tidak mau? Dan kenapa kau ikutin nafsumu? Belajarlah karakter nafsu. Islam memberikan ruang ini. Islam memberikan pelajaran orang yang dulunya susah tapi kemudian kaya. Itu ada tentang orang yang ketika dia punya 2 kebun. Nah kebun ini akhirnya memberikan panen yang besar. Pada pagi hari mereka, malam hari mereka berbisik di antara satu sama lain. Lantas mengatakan besok kita mau panen, jangan ketahuan sama orang-orang miskin itu. Karena kalau sempat ketahuan mereka pasti akan datang ke kebun kita dan mengambil apa yang merupakan sisa. Enak saja mereka, kita yang tanam kok mereka yang ambil. Pagi hari ketika mereka datang ke kebun, yang terjadi apa? Yang terjadi ternyata kebunnya sudah porak-poranda, tidak ada satupun yang bisa dipanen karena tadi malam ada angin puting beliung yang menghancurkan kebun itu. Atau cerita tentang Sa'labah yang dikala susah dia ingat kepada Allah, tapi kemudian dikala dia senang dia lupa kepada Allah. Bahkan kemudian, kenapa saya harus bayar zakat untuk kebutuhan orang-orang yang malas kerja itu? Atau seperti Qarun yang kabarnya dia itu semula dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemudian setelah dia kaya raya, yang diceritakan dalam Al-Quran juga bagaimana sampai kunci-kunci, jadi bukan hartanya, kunci-kuncinya saja tidak bisa dipikul oleh satu orang saja. Kunci-kunci penyimpanan hartanya. Nah, saking kayanya datang pongahnya. Ketika perintah untuk membayar zakat diberikan, Qarun tidak mau. Semua ini diberitakan Allah dalam Al-Quran, disampaikan kepada kita untuk pelajaran bahwa menjadi muslim kau harus tunduk kepada Allah. Ketundukan itu diringkas dalam sebuah bahasa yang sama. Itulah kenapa ada orang yang baru saja masuk Islam, lantas kemudian dia meninggal, maka Allah jamin dia masuk surga. Kenapa? Karena pernyataan syahadat ini saja pun, ini kan resume Islam ini yang dia pegang. Ya. Oke, kau mau masuk Islam? Ya, oke, ini resumenya. Nanti kau cek aja di sini, ini buku besar yang ini, ringkasannya ini. Jadi kau pegang dulu ringkasan, kau pelajari dulu. Konsekuensi dari ringkasan ini untuk lebih mendalami kau baca nanti Al-Quran itu. Pedomannya ada di situ. Ikutin itu. Nah, baik, saya terima ini, cuma tolonglah, ini kan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, kira-kira Tuhan ini boleh nggak untuk urusan cari makan saya nggak pakai Allah sebagai Tuhan? Kenapa? Ya payah dong, sekarang saya selalu pekerjaan saya ini banyak upeti-upeti khusus yang nggak jelas. Nah karena itulah saya bisa kaya sekarang. Di rumah saya simpan uang, di bank saya simpan uang dan sebagainya. Kalau sempat Allah jadi Tuhan, Allah kan nggak kasih saya ambil ini. Nah tolong ya, bisa nggak kira-kira di episode beberapa waktu yang lalu seorang anak muda minta izin supaya zina itu halal untuk dia.
Nah, yang begini-begini muncul. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menghambat kita untuk menerima resume Islam ini? Ya kembali, setan, nafsu kita. Apa yang membuat kita nggak berani? Anak gadis, kenapa lah kau pakai baju yang baju itu mengundang syahwat rendah laki-laki? Tidakkah kau berpikir bahwa dosa itu bukan cuma dosamu, tapi dosa orang-orang yang melihatmu dengan selera rendah pun akan ditimpakan kepadamu, dan kau akan dianggap sebagai perintis begitu banyak orang berdosa. Ketika diingatkan bahwa ada pakaian takwa, ada pakaian baik, ada pakaian yang sebenarnya jika kau pakai kau tidak akan kehilangan kecantikanmu. Kau tidak akan kehilangan keleluasaanmu untuk pergi ke semua tempat. Kadang-kadang apa yang membuat dia tidak mau adalah dia tidak bicara logis. Dia hanya ikut syahwatnya saja. Dia cuma takutnya juga nggak jelas. Kenapa rupanya? Kalau kau pakai busana muslimat yang benar, apa rupanya masalahnya? Aku masih rajin ketawa. Loh, siapa yang melarang kalau pakai busana muslimat tertawa? Aku masih suka pergi mejeng sana. Loh, siapa yang melarangmu untuk mejeng sana mejeng sini? Kembali kepada selama itu kau lakukan dengan jalan yang benar dan tidak merendahkan kehormatan dirimu, gitu. Ya. Nah, inilah dia khulasah ta'alimul Islam. Penjelasan khulasah ini ada 3 prinsip. Pertama, pernyataan la ilaha illallah merupakan penerimaan. Nah, jadi bahasanya sudah penerimaan. Ya. Kerelaan untuk menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi budak. Ketika menjadi budak, otomatis sang budak tidak berkuasa lagi. Gimana cara dia menyisir rambut? Yang punya rambut lah. Oke, rambut memang tumbuh di atas kepala saya, tapi yang punya hak milik rambut ini bukan saya. Gimana cara dia menata dan memberlakukan matanya, memfungsikan matanya? Dia harus tanya sama yang punya mata, yang memiliki mata. Tuhan, ini mau seharusnya kupungsikan kemana? Boleh nggak aku melihat sesuatu yang tidak benar? Boleh nggak aku mulut digunakan untuk sesuatu yang... Akhirnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dia memberdayakan itu dalam rangka ketundukan. Apa yang tadi kan di episode sebelumnya saya bilang, pertama dia harus tunduk kepada maunya Allah. Kedua dia harus tanya, maunya Allah ini menguntungkan dia nggak? Ternyata semua maunya Allah itu menguntungkan dunia dan akhirat kita. Yuk kita pelajarin sederhana saja. Allah mau kita jujur. Untung nggak kalau kita jujur? Ada nggak untung dunianya? Saya pergi ke beberapa perusahaan BUMN, saya ternyata menemukan support value untuk karakter building daripada pegawai itu sering ada kalimat kejujuran. Ternyata perusahaan itu membutuhkan kejujuran, dan ternyata Allah membutuhkan kejujuran. Ada orang pengusaha nyaris bangkrut, tanya sama kiai, Pak Kiai, baik saya mau ikut Islam. Apa Islam punya resep untuk menghindari kebangkrutan saya? No, baik, kalau begitu kata si kiai, kita diskusi dulu. Kira-kira resep usaha sukses itu apa saja? Pertama, apakah jadi pengusaha Anda tidak diajari jujur? Diajarin. Mana kira-kira lebih menguntungkan dan memberi keuntungan, Anda jujur atau Anda berbohong? Jujur, oke. Pertanyaan saya, apa menurut Anda tidak ada teori kejujuran dalam Al-Quran? Ada, oke, itu pertama. Kedua, apakah menjadi pengusaha sukses itu juga dibutuhkan tanggung jawab? Ya, tanggung jawab. Apakah tanggung jawab tidak ada dibicarakan dalam Al-Quran? Kelemahan kita adalah jarang memiliki kemampuan menggali Quran ini menjadi sebuah nilai-nilai hidup dalam semua aktivitas kehidupan kita. Seringkali kan interaksi kita sama Quran ini ketika kita teringat mau nambah pahala dengan cara membaca, atau pas ketemu kuntilanak gitu kan, kemudian kita baca Quran. Malangnya kalau istilah saya, kuntilanak sekarang juga nggak mempan lagi dibacakan Quran. Ketika kita baca pun dia malah senyum bilang sama kita, itu surat saya sudah hafal duluan dari Anda. Kenapa? Karena persoalannya ternyata bukan pada membaca. Manusia di dunia ini punya kemampuan membaca Al-Quran. Intinya bukan di situ. Quran ini tidak diturunkan untuk sekedar dibaca. Tapi Quran ini diturunkan untuk kemudian dia diaplikasi. Menjadi nilai-nilai yang hidup, menjadi akhlak dalam kehidupan keseharian kita. Nah ini persoalannya. Makanya pertama, pernyataan la ilaha illallah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah saja. Itu dia. Jadi ketika saya mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, Islam tidak mengganggu kita mau cari makan di mana,
Ya. Tapi kita harus tahu bahwa setelah kita mendapat rezeki ini, kita tetap pada sebuah kesadaran bahwa kita bukan pemilik rezeki ini. Ya, teman saya pernah saya telepon, jadi kita berangkat. Jadi Ustaz, naik apa? Naik mobil. Loh, udah punya mobil sekarang? Iya, pinjam. Oh, pinjam di mana? Dari Allah gitu kan. Jadi ada sebuah kesadaran menarik bahwa dia minjam mobil, dia minjam rumah, dia minjam semuanya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang muncul bukan perasaan sombong. Iya. Ada penyakit kita kan 5 rupiah pun tidak ada beli mobil itu. Iya. Tapi naikin mobil itu sombongnya luar biasa. Itu mobil-mobil dinas itu kan bukan duit dia itu. Rumah-rumah dinas kan bukan duit dia. Tapi jalan tidak menoleh kepada yang susah dan sebagainya. Ketika muncul perasaan penghambaan itu di semua level kehidupan. Baik, sebelum dilanjutkan Ustaz, kalau tadi Ustaz bicara mengenai intisari ajaran Islam dengan syahadat ya. Artinya syahadat itu adalah suatu pengikatan dan di situ adalah intisarinya dan penjelasannya ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kan PR berikutnya seperti Ustaz sampaikan dan juga mungkin pada episode yang sebelumnya, kita kan memiliki kelemahan dalam memaknai, ya belajar kayak tadi. Misalkan kita baca oke lah, baca mengerti, bisa baca tapi mengertinya kan belum, apalagi sampai bisa dirasakan. Nah, bagaimana sementara kita sudah bersyahadat tadi ya sebagai intisarinya, tetapi kemudian kita itu tidak langsung, tidak kemudian membaca ataupun merujuk kepada Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi baru sebatas kita itu bersyahadat saja gitu. Tadi saya sudah mengatakan syahadat itu adalah kesiapan. Dia harus diawali dengan penerimaan. Ini jelas disebutkan di sini kan. Oke, ternyata ada orang setelah bersyahadat hubungan interaksi dengan Quran lemah. Tapi Islam tidak membantah bahwa akhlak-akhlak positif, walaupun dia tidak bingkainya dengan pelajaran yang didapatnya dari Al-Quran, itu tetap disebut sebagai akhlak yang Islami. Kemarin teman saya nanya sama saya dan dia seorang Kristen. Ustaz, kemarin dia tanya sama saya itu, ini kan mau hari raya Idul Adha. Boleh nggak? Karena saya tinggal di komplek yang kawan-kawan saya, tetangga-tetangga saya banyak orang Islam. Boleh nggak saya ikut nyumbang kambing? Saya juga mau kurban. Saya jawab, boleh. Nggak salah. Ya enggak. Kenapa? Jawaban saya pertama berangkat dari pertanyaan itu harus Anda tanya di diri Anda dengan sistem ajaran agama Anda. Boleh nggak Anda memberikan itu kepada kami? Bukan kepada agama Islam. Karena kalau kepada agama Islam ditanya, ya kurban itu syaratnya sudah jelas. Siapa yang berkurban? Kenapa dia harus berkurban? Itu sudah jelas. Kan tidak ada berkurban orang yang bukan muslim boleh. Sehingga walaupun dia menyerahkan kambing di hari kurban, kalau dipakai dengan sistem ajaran Islam, Anda tidak digolongkan sebagai orang berkurban, tapi nyumbang kambing. Kan itu aja yang harus dipahami dari titik kita gitu kan. Nah, jadi saya bilang boleh. Nah, wah, dia senang ketika saya bilang boleh dan pemberian itu silahkan. Dan nanti cuma Pak, saya khawatir panitia dia pakai teori Islamnya. Ketika kita pakai teori Islamnya, memang Bapak nggak masuk kategori orang yang layak berkorban. Nah, itu yang harus dipahami. Cuma sekarang ruang ini harus kita pisahkan. Ketika Anda mau memberi sesuatu, Anda tanya dulu agama Anda. Boleh nggak? Kalau boleh, maka dia pindah kepada agama ini dan agama ini akan memperlakukan, Islam akan memperlakukan sesuai dengan apa yang memang harusnya. Apa yang harusnya itu syariat kita melihat bagaimana. Sampai pada tingkat kalau ragu, jangan. Nah, ini satu hal yang menarik Ustaz. Jadi, ada satu pernyataan begini. Kalau ditanya, misalkan kita melakukan sesuatu yang kebaikan. Itu apakah ada? Itu rujukannya mana? Nah, kalau kita balik begini gimana? Saya yakin bahwa semua yang baik yang saya lakukan pasti ada di Al-Quran, walaupun saya belum tahu dan tidak tahu adanya di mana. Orang-orang akademis itu selalu bicara ada etika universal. Pelacur itu pun tahunya yang dibuatnya tidak benar. Dia bilang, kenapa Anda melacur? Karena sebab saya sudah bekerja Pak, cari sana cari sini nggak pernah dapat. Sementara anak saya, sementara saudara saya, sementara orang tua saya susah. Terakhir ya gimana lah saya kerja ini. Itu adalah jawaban-jawaban proyeksi untuk menutupin sebenarnya jerit batin dia bahwa dia tahu yang dia buat itu salah. Tapi dia tidak bisa keluar dari situ.
pertanyaan kenapa dia tidak bisa keluar dari kesalahan itu. Makanya pada satu waktu ketika kau tidak tahu, kau tidak menemukan sumber hukum, Nabi mengatakan istafti nafsak, qalbak. Bertanyalah kepada hatimu. Karena hatimu tidak pernah memberontak terhadap kebenaran. Karena lokus hati kita ini adalah lokus yang langsung berhadap-hadapan dengan Allah. Ini saya ambil milik orang lain, saya simpan. Lantas orang itu datang, tadi buku saya di atas meja kok nggak nampak siapa yang ambil ya? Saya masih duduk di sini. Saya bisa bilang, bukan saya. Tapi pertanyaannya, bisakah saya berkhianat terhadap hati saya bahwa memang bukan saya yang mengambil itu? Sekarang banyak kasus-kasus tidak terbuka. Kenapa? Karena mereka mencoba menutupin apa yang menjadi jerit kebenaran yang ada dalam hati mereka itu sendiri. Nah, titik inilah yang Islam mengatakan bahwa apapun yang ada dalam hatimu yang bersih itu pasti bersesuaian dengan Al-Quran ini. Nah, satu lagi Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan ketika orang melakukan kesalahan ada dua. Yang pertama syaitan, yang kedua adalah nafsu. Nah, tapi kelihatan ada satu lagi nih Ustaz. Apa itu? Keterhimpitan atau ketika orang melakukan kesalahan, itu karena ketidakberdayaan, itu berada posisi yang mana? Itu sarana yang digunakan syaitan sama nafsu nanti. Pelaku yang bisa men-steer ini semua adalah syaitan sama nafsu. Ketika seorang tengah susah sekali, ya coba bayangkan dia rajin sholat, dia selalu doa sama Tuhan, ya Tuhan, anakku sekian. Terus terang aku tidak punya kerjaan, asal aku pulang anakku selalu bertanya ada makanan yang dibawa, kan begitu. Nah, aku mintalah hari ini aku bisa mendapat pekerjaan yang baik Tuhan. Dia jalan, satu kali ada tas orang tertinggal isinya uang, dia pulangkan. Dia pulang ke rumah dengan tangan hampa. Tapi berapa kali terjadi? Nah, ini tadi tingkat kualitas keyakinan. Dan kemudian setan istirahat nungguin aja. Tidak. Setan bilang, itulah kau, bodoh kali kau. Coba kau pulang nanti, kau ambil saja 10.000 dari situ. Nah, lantas kemudian kau pulang, kau kan bisa belikan beras untuk anakmu. Saya pernah ingat dulu ada dompet orang hilang waktu saya masih kanak-kanak itu. Suara saya sedang habis. Lantas dia sudah sampai hampir stres. Dompet itu saya dapat, ditaruh di pagar rumah orang tua saya dapat isinya uang. Saya tidak tahu jumlahnya berapa. Isi uang saya masuk rumah, saya taruh di bawah tempat tidur orang tua saya. Ketika saya keluar, tetangga itu jerit-jerit. Saya teriak-teriak, nggak dengar karena suara saya sedang hilang. Saya bilang, wah itu duit saya yang dapat gitu. Begitu dengar saya yang dapat, dia ikut lari ngejar. Nah, kemudian masuk ke kamar orang tua saya juga ikut tanpa izin, dan kemudian saya kasih dompetnya, dia buka isinya, no say thanks. Dia tidak bilang terima kasih sekalipun, apalagi ngasih tips untuk saya, dan dia balik lari pulang. Selesai ceritanya. Pertanyaannya kan setan juga bilang akhirnya, bodoh, bagus tadi kau nggak usah bilang. Terima kasih aja nggak bilang dia, gitu kan? Nah, ini yang dimanfaatkan setan sebagai peluang. Nah, orang-orang baik dia bisa rusak ketika himpitan masalah itu membuat dia terus-menerus tidak bisa keluar. Akhirnya dia pun curiga sama Tuhan. Sepertinya kau tidak sayang kepadaku Tuhan. Baiklah. Satu waktu ada orang, dan kadang-kadang setan berwujud orang baik. Sudah terima aja. Apa ini Pak? Udah nggak usah dipikirin. Nah, terakhir ketika satu waktu ketahuan dia ternyata bukan bekerja yang benar, dia bilang sama kita, jadi kau pikir yang kukasih sebagai sumbangan samamu itu uang halal? Itu uang haram semua. Kalau memang Tuhan lebih baik dariku, coba tanya kapan Tuhan mengasihi. Kan kadang-kadang, mohon maaf, ini setan tuh muncul dalam bentuk seperti ini. Maka saya bilang tadi, keterhimpitan dan sebagainya, itu peluang yang dimanfaatkan untuk kemudian membuat kita keluar. Nah, tadi kalau kita belajar dari kasus Nabi Ayub, lihatlah betapa sabarnya dia. Subhanallah. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, pemirsa, mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Mungkin pada saat ini ada di antara kita yang sedang terhimpit permasalahan yang sangat besar, dan setiap kita pasti berbeda-beda kekuatan untuk menjalankan permasalahan, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, disinilah butuh keyakinan tentang syahadat, keyakinan tentang MOU kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah pasti akan memberikan jalan kepada kita, kepada hamba-hambanya yang selalu dekat kepadanya. Nah, semoga saja ini bisa kita tetapkan dalam kehidupan kita, dan insya Allah pada episode mendatang kita akan kaji kembali, karena masih banyak hal-hal penting yang belum kita perbincangkan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan insya Allah
pada episode mendatang kita bisa menggali lebih jauh lagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada hal-hal kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.